Bayangkan, jika ada virus yang paling cepat menyebar di Indonesia, ia tidak menyerang paru-paru, melainkan langsung menyerang dompet dan akal sehat Anda. Virus itu bernama judi online. Karena kalah judi online, Aditya jadi kehilangan akal hingga berujung membunuh rekan kerjanya sesama. Lihatlah data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pada tahun 2023, perputaran uang di ekosistem ilegal ini mencapai angka mencengangkan, 327 triliun rupiah. Angka ini terus naik dan diprediksi mencapai 359 triliun rupiah pada 2024. Ini adalah ekonomi paralel ilegal yang mengancam ketahanan nasional. Tragedi ini menempatkan kita pada pertanyaan besar tentang kendali. Peter Drucker, pakar manajemen terkenal, pernah berkata, satu-satunya cara untuk memprediksi masa depan adalah memilikinya. Ironisnya, judi online menjanjikan Anda masa depan yang lebih baik, tetapi justru merampas kendali Anda atas masa kini. Mengapa musuh tak terlihat ini begitu kebal dan terus menyebar bagai api? Judi online telah bermutasi dari masalah individu menjadi krisis nasional yang transnasional. Skala masalah ini sangat serius karena ia menghantam kelompok masyarakat yang paling rapuh. Data PPATK kuartal pertama 2025 menunjukkan bahwa 71% dari lebih dari 1 juta pemain judi online di Indonesia adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Ini bukan sekadar hobi. Bagi kelompok ini, judi online adalah janji ekonomi palsu, sebuah harapan terakhir untuk mencari modal cepat di tengah kesulitan finansial. Namun, yang terjadi adalah janji ini memicu bencana sosial yang lebih besar, dari kriminalitas hingga perceraian. Pemerintah sudah mengerahkan Satgas dan Kominfo memblokir lebih dari 1,3 juta konten. Tetapi bandar selalu satu langkah di depan. Joko Widodo bahkan menegaskan bahwa musuh ini harus dilawan secara personal. Jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan dari masyarakat kita sendiri serta pertahanan pribadi. Bagaimana caranya? Kita harus memahami 3 pilar rahasia yang membuat operator judi online begitu kuat. Operator judi online tidak mengandalkan keberuntungan Anda. Mereka mengandalkan ilmu saraf Anda, merancang sebuah rekayasa psikologis digital. Dopamin. Anda mungkin berpikir kita senang saat menang. Faktanya, dopamin, neurotransmitter kunci di otak, lebih berfungsi untuk memicu keinginan, wanting, dan antisipasi hadiah, bukan kebahagiaan saat hadiah itu datang. Judi online dirancang untuk melepaskan dopamin secara tidak teratur, menciptakan dopamin feedback loop yang otomatis dan sulit dihentikan. Eksploitasi near miss. Taktik paling jahat adalah fenomena near miss atau hampir menang. Secara visual, ketika Anda hampir mendapatkan jackpot, misalnya 2 dari 3 gambar slot sama, otak Anda tidak memprosesnya sebagai kekalahan. Otak memprosesnya sebagai hampir berhasil. Hal ini memperkuat motivasi Anda untuk terus bermain, menanamkan ilusi bahwa kemenangan besar sudah di ujung jari. Ini bukan permainan untung-untungan. Ini adalah sistem yang diprogram secara matematis dan psikologis untuk memastikan Anda selalu kembali bermain, meskipun Anda terus merugi. Pilar kedua adalah perlindungan teknis dan finansial yang membuat bandar judi kebal dari upaya penindakan domestik. A. Asimetri yurisdiksi dan domain hopping. Judi online memiliki keunggulan geografis. Operator sering berbasis di negara-negara dengan regulasi longgar atau offshore, sementara pemainnya di Indonesia. Hal ini menciptakan asimetri yurisdiksi. Hukum Indonesia kesulitan menjangkau server di luar negeri. Ketika Kominfo memblokir jutaan konten, operator merespons dengan domain hopping atau mirror sites. Bandar menggunakan teknik canggih seperti wildcard certificate
dan reverse proxy di server mereka, yang memungkinkan mereka secara otomatis dan cepat mengganti atau mencerminkan situs mereka ke puluhan domain baru segera setelah diblokir. Ini adalah balapan senjata, dan regulasi kita seringkali kalah cepat. B. Perisai anonimitas kripto. Perlindungan finansial terkuat bandar adalah aset kripto. PPATK mencatat, transaksi judi online senilai Rp280 triliun selama kuartal 1–3 2024 terdeteksi melibatkan aset kripto. Kripto menawarkan anonimitas finansial yang ekstrim, menutupi jejak aliran dana ilegal yang sulit ditembus oleh regulator Indonesia. Tanpa kemampuan melacak dan memutus rantai uang anonim ini, bandar global akan tetap tak tersentuh. PPATK sendiri telah mengulungkan perlunya memperluas kerjasama dengan lembaga internasional untuk mengatasi pencucian uang lintas negara ini. Bagian terakhir adalah bagaimana musuh ini berhasil menormalisasi kejahatan di masyarakat kita. Endorsement dan legitimasi palsu. Operator judi online menghindari iklan tradisional yang mudah diblokir dan beralih ke saluran yang mengandalkan kepercayaan sosial. Endorsement oleh influencer. Selebgram di berbagai daerah ditangkap karena mempromosikan situs ilegal ini dengan imbalan fantastis bisa mencapai Rp2,5 juta hingga Rp10 juta per postingan. Bagi bandar, ini adalah investasi kecil untuk mendapatkan akses ke jaringan kepercayaan audiens. Influencer secara tidak langsung menormalisasi judi online, menciptakan persepsi di kalangan remaja dan masyarakat luas bahwa aktivitas ini wajar dan merupakan jalan pintas finansial. Mereka menggunakan trust atau kepercayaan publik sebagai senjata untuk menyebarkan epidemi digital ini. Menghadapi musuh yang bergerak tanpa batas dan tanpa jejak ini, kita harus beralih dari penindakan reaktif menjadi pencegahan proaktif. Strategi yang paling efektif adalah pencegahan dan literasi yang kuat. Jika kita kesulitan menghancurkan benteng bandar di luar negeri, kita harus memperkuat benteng di dalam diri kita. Literasi finansial digital adalah vaksin utama. Masyarakat harus dididik untuk memahami bahwa judi online dirancang secara matematis untuk menguntungkan penyelenggara, bukan pemain. Literasi ini bertujuan mengubah pola pikir spekulatif menjadi pola pikir investasi dan produktif. Dengan memperkuat literasi, seseorang dapat memahami cara menggunakan layanan keuangan daring secara bijak dan mengenali bahaya dari judi online. Inilah cara kita membangun pertahanan pribadi, seperti yang ditekankan oleh Presiden. Kita telah membedah mengapa epidemi digital judi online begitu sulit diberantas. Ini adalah sistem kriminal yang sempurna, adiksi yang direkayasa, kekebalan lintas batas, dan transmisi sosial yang cepat. Kerugian triliunan rupiah dan jutaan jiwa yang terperangkap adalah biaya yang kita bayar karena membiarkan teknologi digital merampas sumber daya dan kontrol kita. Judi online adalah penyakit digital yang menantang fondasi ekonomi dan moralitas bangsa kita. Kepala PPATK sendiri telah menyebutkan bahwa perputaran uang judi online di tahun 2024 diprediksi mencapai Rp359 triliun. Selama kita tidak memutus 3 pilar kekuatan bandar ini, psikologis, teknis, dan sosial, pertempuran akan terus berlanjut. Langkah pertama untuk memenangi pertempuran ini adalah dengan meningkatkan kesadaran. Jika Anda melihat aktivitas promosi ilegal di media sosial, laporkan segera. Lindungi diri Anda dan keluarga Anda dengan literasi finansial. Apakah Anda setuju bahwa literasi finansial adalah vaksin terbaik melawan epidemi digital ini? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten mendalam lainnya.